Dari sebuah desa kecil di Malaysia, hidup seorang gadis bernama Faizah. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang anak sulung yang mengorbankan segalanya demi keluarganya. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan dan air mata. Tapi siapa sangka, langkah kecilnya menuju negeri asing akan membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dunia kemewahan, kesepian, dan cinta yang tak terduga dari seorang pria yang usianya lebih tua dari ayahnya sendiri. Apakah ini cinta? Atau hanya pelarian dari luka? Dan mengapa lelaki itu, seorang sultan kaya raya yang hidup dalam istana mewah, jatuh hati pada gadis kampung yang tak punya apa-apa? Inilah kisah tentang luka, pengorbanan, dan cinta yang melampaui usia dan harta. Kisah Faizah, seorang TKW yang hatinya mengubah segalanya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Faizah bersama ibunya yang sudah uzur dan adik perempuannya yang masih remaja. Rumah mereka berdinding papan, beratapkan seng karatan yang akan bernyanyi nyaring tiap kali hujan turun. Hanya ada satu kamar, satu dapur kecil, dan satu harapan yang mereka pegang erat, agar hidup esok lebih baik dari hari ini. Faizah bukan hanya seorang anak sulung, ia adalah tulang punggung keluarga. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Faizah menggantikan perannya tanpa keluh. Ia bekerja mencuci pakaian tetangga, memetik sayur dari kebun orang, menjahit baju sekolah, dan melakukan apapun yang halal untuk menyambung hidup. Seringkali, Faizah menahan lapar agar adiknya bisa makan. Ia menutup perutnya dengan doa. Setiap malam, Faizah duduk di depan jendela kecil rumahnya, menatap langit yang sama setiap malamnya. Langit yang jauh, luas, dan penuh mimpi. Ia tahu, kehidupan yang lebih baik tak akan datang sendiri. Ia harus pergi meninggalkan desa ini, walau hatinya tercekat hanya membayangkannya. Suatu siang yang panas, Faizah menerima pesan dari temannya yang sudah lebih dulu bekerja di luar negeri. Ada lowongan menjadi perawat lansia di Qatar. Hatinya bergetar, antara takut dan harap. Ia bukan lulusan tinggi. Ia hanya gadis desa biasa. Tapi siapa lagi yang bisa ia andalkan jika bukan dirinya sendiri? Malam itu, ia mengutarakan niatnya kepada sang ibu. Sang ibu terdiam lama, menatap wajah putrinya yang sudah dewasa sebelum waktunya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahu, Faizah sedang menggenggam satu-satunya peluang yang mereka punya. Kalau itu jalanmu, nak, pergilah. Tapi jaga dirimu, ya, dunia luar tak sebaik hati kamu. Esoknya, Faizah mengisi formulir lamaran dengan tangan gemetar. Ia tak punya paspor, tak tahu caranya naik pesawat, apalagi tinggal di negara asing. Tapi ia punya satu hal yang lebih kuat dari semua itu, tekad. Dan ketika kabar datang bahwa ia diterima, ia hanya bisa menunduk dan menangis, antara syukur dan takut yang mengikat erat. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan mempersiapkan keberangkatan. Ia menjual cincin lama milik ibunya untuk membuat paspor. Ia mengajari adiknya cara memasak dan menyuruhnya menjaga ibu baik-baik. Setiap malam, ia menatap wajah ibu dan adiknya yang tidur di atas tikar lusuh, mencoba menghafal aroma rumah, suara malam, dan kehangatan desa kecilnya. Faizah tahu, ia tidak sedang mencari kemewahan. Ia hanya ingin keluarganya bisa makan 3 kali sehari. Ia hanya ingin adiknya bisa sekolah tanpa menunggak bayaran. Ia hanya ingin ibunya bisa beli obat tanpa harus meminjam uang tetangga. Dan untuk semua itu, ia rela meninggalkan segalanya. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Langit tampak kelabu seakan ikut merasakan beratnya hati Faizah. Di terminal bus kecil menuju bandara, Faizah berdiri memeluk 2 orang yang paling ia cintai di dunia, ibunya dan adiknya, Nurin. Tak banyak kata yang bisa diucapkan pagi itu, hanya tatapan yang bicara, dan air mata yang tak sanggup dibendung. Ibunya memegangi tangan Faizah seolah tak ingin melepaskannya.
Tangan yang dulu menggandeng Faizah ke sekolah, kini gemetar karena harus merelakan anak sulungnya pergi ke negeri asing, sendirian. Mak tak minta banyak. Nak, hanya pulanglah nanti. Pulang dalam keadaan selamat. Nurin, sang adik, mencoba tegar. Tapi saat melihat kakaknya membawa tas besar dan paspor di tangan, ia pecah dalam tangis. Kakak jangan tinggal lama ya. Nanti Nurin tidur sendiri. Nanti siapa yang bangunin mak kalau batuk tengah malam? Faizah berlutut, memeluk adiknya erat-erat. Ia menahan sesak di dada. Sesungguhnya, ia pun takut. Tapi ada kehidupan yang harus diperjuangkan. Kamu harus kuat, Rin. Jaga mak. Rajin sekolah. Kakak kerja untuk kita semua. Di bandara, Faizah berdiri mematung. Semua terasa asing. Bahasa asing, wajah asing, suara-suara yang tidak ia mengerti. Ia hanya menggenggam erat potret kecil keluarganya. Satu-satunya pegangan agar ia tidak runtuh. Saat panggilan boarding terdengar, ia menoleh untuk terakhir kalinya, mencari wajah ibunya yang masih menunggu di luar pagar keberangkatan. Saat pesawat lepas landas, Faizah menatap keluar jendela. Sawah-sawah, bukit kecil, dan atap seng rumahnya makin lama makin kecil, lalu menghilang. Di dadanya, rasa hampa menggumpal. Seumur hidup ia belum pernah naik pesawat. Seumur hidup pula ia belum pernah sejauh ini dari rumah. Tapi kini, ia melayang jauh, membawa sejuta harapan. Perjalanan panjang akhirnya membawanya mendarat di Qatar. Cuaca panas menyambutnya. Begitu juga wajah-wajah asing yang lalu lalang dengan langkah cepat. Saat seorang supir dengan papan bertuliskan Faizah menghampirinya, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sepanjang perjalanan menuju tempat kerja, Faizah duduk diam. Ia memandangi gedung-gedung tinggi yang menjulang, jalanan luas, mobil-mobil mewah yang melintas cepat. Dunia ini benar-benar berbeda. Tidak ada sawah, tidak ada suara azan dari surau kecil seperti di desanya. Hanya ada kemewahan dan kesunyian yang tak dikenal. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gerbang tinggi. Di balik gerbang itu, berdiri rumah mewah dengan pilar marmer, jendela kaca besar, dan taman luas yang teratur rapi. Tapi anehnya, suasana di dalam begitu sepi. Tidak terdengar suara manusia. Hanya gemericik air dari kolam dan derik angin gurun yang menyelinap pelan. Di sanalah Faizah akan tinggal. Di rumah megah milik seorang pria tua yang belum pernah ia temui. Ia menggenggam erat tali tasnya, menarik napas panjang, dan melangkah masuk. Langkah pertama dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh takdir hidupnya. Begitu melewati pintu utama rumah megah itu, Faizah merasakan udara dingin yang menyambut tubuhnya, bukan dari pendingin ruangan, tapi dari kesunyian yang menggigit. Langkah kakinya menggema di lantai marmer yang mengilap. Tak ada suara tawa, tak ada sapaan, hanya keheningan yang menggantung di udara seperti kabut yang tak mau hilang. Seorang wanita paruh baya menyambutnya. Ia adalah pengurus rumah tangga, satu-satunya penghuni tetap selain sang pemilik rumah. Dengan suara pelan, ia berkata, "Tuan Hadar di lantai atas. Jangan bicara banyak." Dia tidak suka bising. Sudah lama, tidak dekat dengan siapa-siapa. Faizah mengangguk pelan. Di matanya, rumah ini seperti istana, penuh kemewahan, namun sunyi dan dingin, seolah waktu berhenti di dalamnya. Foto-foto lawas menghiasi dinding. Salah satunya memperlihatkan seorang pria gagah berdiri bersama seorang wanita cantik. Dari matanya, Faizah tahu, wanita itu pasti orang yang sangat berarti. Hari pertama ia melihat Tuan Hadar, pria itu hanya duduk di kursi roda di dekat jendela besar, memandangi taman belakang tanpa bicara sepatah kata pun. Rambutnya memutih, kulitnya mulai keriput, namun sorot matanya tajam, dingin, dan kosong. Ia seperti tubuh tanpa jiwa. Seperti seseorang yang telah kehilangan seluruh alasannya untuk hidup.
Faizah mencoba menyapa dengan sopan. "Selamat pagi, Tuan. Saya Faizah, perawat baru." Tuan Hadar tidak menjawab. Hanya alisnya yang bergerak sedikit. Hatinya sudah terlalu lama terkunci. Hari demi hari berlalu. Faizah merawatnya dengan sabar. Ia mengusap tangannya saat menggigil, membacakan buku dengan suara pelan, dan terkadang hanya duduk di dekatnya, diam. Karena ia tahu, kadang orang yang paling hancur hanya butuh ditemani dalam sunyi. Ia membersihkan kamar Hadar, dan di dalam laci, ia menemukan benda yang tak biasa. Selembar surat tua, bertuliskan tangan yang indah, dengan tinta yang hampir pudar. Surat cinta, dari mendiang istrinya. Disitulah Faizah mulai mengerti. Kesepian ini bukan sekadar hening. Ini adalah kehilangan yang belum sembuh. Suatu malam, saat membawakan teh hangat ke ruang baca, Faizah melihat Tuan Hadar menatap potret istrinya dengan mata berkaca. Untuk pertama kalinya, Faizah melihat air mata jatuh dari mata pria itu. Namun saat ia menyadari kehadiran Faizah, ia segera menghapusnya dan berpaling. Faizah tak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan teh di meja dan berbisik, "Kadang, orang yang pergi memang tak kembali, tapi kasih yang mereka tinggalkan masih bisa menyembuhkan yang ditinggalkan." Sejak malam itu, Faizah tahu satu hal. Ia bukan hanya dikirim ke rumah ini untuk bekerja. Ia diutus untuk menyembuhkan hati yang sudah lama sekarat. Waktu terus berjalan, dan sedikit demi sedikit, Tuan Hadar mulai berubah. Ia yang dulu tak pernah menatap siapapun kini mulai mencuri pandang ke arah Faizah saat gadis itu tertawa kecil sambil merapikan bunga di taman. Ada sesuatu dalam diri Faizah, ketulusan yang tak dibuat-buat, kelembutan yang menenangkan, seperti angin sejuk di tengah gurun panas kesepian yang selama ini mengelilingi hidup Hadar. Suatu sore, saat langit mulai memerah dan burung-burung kembali ke sarang, Faizah menyuapi Hadar seperti biasa. Namun kali ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata pelan, "Kau tidak seperti perawat yang dulu-dulu." Faizah terkejut. Itu adalah kalimat pertama yang ia dengar langsung dari Hadar sejak hari ia datang. "Mereka semua bekerja untuk gaji. Tapi kau merawatku dengan hati." Sejak saat itu, percakapan mereka mulai tumbuh. Faizah mulai mengenal Hadar lebih dalam. Di balik sikap dingin dan keras, ternyata tersimpan seorang pria yang sangat mencintai istrinya, yang kehilangan seluruh semangat hidup saat wanita itu pergi karena sakit bertahun-tahun lalu. Sejak dia meninggal, rumah ini berhenti bernapas, bisik Hadar suatu malam. "Aku pun ikut mati, hanya tubuhku yang tersisa." Faizah tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Hadar perlahan. Sejak kecil, ia tahu bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya ditinggal seseorang yang begitu dicintai. Mereka adalah dua jiwa yang hancur dalam diam, namun saling memahami tanpa perlu banyak kata. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar, Faizah mulai merasa bahwa rumah ini tidak lagi sunyi. Senyum Hadar mulai muncul, bahkan sesekali ia meminta Faizah membaca puisi istrinya yang lama ia simpan. Mereka tertawa, menangis, dan mengobrol hingga larut malam. Di antara secangkir teh hangat dan temaram lampu taman, sesuatu mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Suatu malam, saat bulan menggantung utuh di langit gurun, Hadar memanggil Faizah ke ruang tengah. Ia duduk mengenakan jubah putih bersih, tampak lebih tenang dari biasanya. Di tangannya, sebuah cincin emas tua yang tampak disimpan dengan sangat hati-hati. "Faizah," katanya lirih, "aku tahu, ini mungkin terdengar gila. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah bertahun-tahun, aku ingin hidup lagi. Dan itu karena kamu." Faizah membeku. Tak pernah terlintas di pikirannya bahwa ia akan mendengar kata-kata semacam itu dari pria yang dulu bahkan tak mau memandangnya. "Aku tahu usia kita jauh berbeda, tapi hatiku tak peduli soal umur. Hanya tahu satu hal, bahwa kau membuatku merasa hidup kembali. Maukah kau mendampingiku
bukan hanya sebagai perawat, tapi sebagai teman hati, sebagai istri. Air mata mengalir di pipi Faizah. Bukan karena takut, bukan karena bingung, tapi karena hatinya ikut bergetar. Ia melihat lelaki di depannya bukan sebagai tuan, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai manusia yang rapuh, jujur, dan tulus. Dalam kesunyian panjang mereka, cinta telah tumbuh bukan karena harta, tapi karena kedekatan jiwa. Faizah tidak langsung menjawab malam itu. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit dari balik jendela kaca yang tinggi. Dalam hening, ia berdoa, dan di kedalaman hatinya, ia tahu apa yang ia temukan di rumah ini bukan hanya pekerjaan, tapi takdir. Beberapa hari setelah pengakuan cinta dari Tuan Hadar, rumah megah itu menjadi saksi perubahan yang begitu terasa. Langkah Faizah tak lagi sunyi, dan senyum Tuan Hadar mulai muncul bahkan sebelum ia membuka mata di pagi hari. Seolah dinding-dinding rumah yang dulu membisu, kini mulai belajar bicara kembali. Faizah akhirnya memberikan jawaban, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan perbuatan yang tulus. Ia tetap merawat Hadar dengan kasih sayang yang sama, tapi kali ini, dengan tatapan yang lebih hangat, dan hati yang tak lagi ragu. Aku tak pernah bermimpi menjadi istri dari seorang pria sebesar kamu, ucap Faizah pelan. Tapi jika cinta ini adalah hadiah dari Tuhan karena aku bertahan dalam semua luka, maka aku menerimanya dengan seluruh jiwa. Pernikahan mereka dilakukan secara sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu ratusan. Hanya imam, saksi, dan langit gurun yang menjadi atap restu. Di altar kecil dalam taman rumah, Faizah mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit oleh tangannya sendiri. Hadar duduk di kursi rodanya, menatapnya dengan mata yang basah, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terlalu lama hilang. Berita pernikahan mereka menjadi perbincangan. Banyak yang mencibir, banyak yang mencela. Dia hanya mengejar harta, bisik orang. Gadis miskin kampung menikahi sultan tua, kata lainnya. Tapi Faizah hanya tersenyum. Sebab yang mereka tahu hanya kulit luar. Mereka tak pernah tahu bagaimana luka mereka saling menyembuhkan. Tak lama setelah menikah, Hadar memutuskan pensiun dari segala urusan bisnis. Ia ingin menikmati hari-hari terakhirnya bersama Faizah, tanpa tekanan, tanpa dunia luar. Mereka mulai menanam bunga bersama, membaca buku di bawah pohon, bahkan menyusuri padang pasir dengan mobil kecil sambil memutar lagu-lagu lama. Faizah pun mulai menulis surat-surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Surat tentang harapan, tentang kehilangan, tentang betapa hidup bisa begitu pahit, sebelum akhirnya manis datang tak terduga. Surat-surat itu ia simpan dalam kotak kecil di rak bukunya. Aku ingin Nurin membacanya nanti, supaya dia tahu, setiap luka bisa berubah menjadi pelukan, jika kita cukup sabar menunggu. Waktu terus berjalan. Suatu pagi, Hadar terbangun dengan napas berat. Tubuhnya melemah lebih cepat dari biasanya. Faizah memeluknya, tak ingin panik, tapi air matanya mengalir tanpa ia bisa cegah. Hadar menggenggam tangan Faizah erat, dan berbisik, "Terima kasih karena kau membuatku hidup kembali. Jika aku pergi, jangan bersedih, karena cintaku akan tinggal bersamamu." Hari itu, langit Qatar berawan, dan Tuan Hadar pun pergi dengan tenang, di pelukan wanita yang memberinya kembali alasan untuk hidup. Faizah menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena ia telah mencintai dengan utuh, tanpa penyesalan. Beberapa bulan kemudian, Faizah pulang ke desanya. Tapi kali ini bukan sebagai gadis kampung yang miskin, melainkan sebagai wanita kuat yang membawa pulang harapan. Ia membangun rumah untuk ibunya, menyekolahkan Nurin hingga ke universitas, dan membuka klinik kecil di desa, dengan nama Klinik Hadar. Kisah mereka bukan kisah dongeng, bukan cinta sempurna, tapi kisah dua jiwa yang saling menemukan, di tempat paling tak disangka. Di antara luka,
sunyi, dan kesetiaan yang tak pernah menuntut balas. Sebab cinta sejati kadang tak datang dalam rupa muda dan tampan, tapi dalam kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh waktu.